yang ada di rumah semua. Iya. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap belajar lagi dari firman Tuhan. Mari teman-teman kita menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita katakan bahwa kita mau bersatu hati di sini dengan satu suara. Kita memuji, meninggikan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Yang mengajukan kita ya, walaupun sendirian, kita semua ada dalam satu rumah ya. Bersalaman, nggak apa-apa 2 kali deh. Salam lagi, salam lagi. Salam, salam. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita mau datang bersyukur kepada Dia. Mari kita satu dalam doa. Kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kami datang kepada malam hari ini ya Tuhan.
dan kami mau duduk mendengarkan apa yang Tuhan katakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Engkau sudah menyertai kami dalam perjalanan kami masing-masing, sehingga kami boleh ada malam hari ini dalam suasana yang penuh sukacita. Semua karena kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang perjalanan, mari Engkau sertai mereka Tuhan, mereka tiba di tempat ini dengan selamat yang daripada Engkau dan siap untuk menyembah
Engkau membuat hidup kami semakin hari semakin indah dan berharga di mata. Biarlah ya Tuhan puji-pujian dan ucapan syukur kami malam hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus memuliakan Engkau melalui ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa segala syukur kami kepadamu. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Ya, ayo yang baru datang salaman lagi. Selamat datang untuk teman-teman semua malam hari ini. Bersyukur sekali ya kalau kita boleh ada di tempat ini. Kelihatan wajah-wajah yang penuh semangat. Apalagi yang kemarin baru pulang dari mission trip ke Kopeng. Wah, luar biasa. Saya juga bersyukur banget karena kita bisa PI di sana ya. Bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di sana. Dikasih kesempatan untuk kita boleh membacakan buku apa? 4HR, iya, buku kuning, iya, buku kuning. Buku 4HR kita boleh sampaikan kepada jemaat di sana dan juga kita diberi kesempatan juga untuk boleh melayani gereja, ya, melayani gereja. Bersyukur banget ya. Dan Tuhan sudah menyertai perjalanan kita dari Jakarta berjam-jam di bis dan kembali, tapi penuh dengan sukacita. Saya melihat bahwa semua jadi ketagihan. Belum juga balik udah nanya, kita harus datang lagi nggak tahun depan? Ya, kita doakan supaya kita bisa datang lagi di sana ya tahun depan. Saya sebenarnya bukan sebenarnya memang ya 2 minggu ini, beberapa minggu ini punya pergi melulu. Sabtu minggu pergi. Sabtu pertama pergi ke acara komsel di Bandung, di Lembang Bandung. Kemudian lanjut lagi Sabtu berikut kita ke Kopeng. Dan minggu lalu kami retret di Pancawati, di apa itu jalan apa tuh namanya? Caringin ya, Pasar Cikretek. Dulu PDPK pernah doa di situ ya, pernah mengadakan doa. Kami retret di situ, retret keluarga jemaat gereja GKO, retret keluarga. Jadi semua dari anak-anak kecil sampai lansia, anak keluarga. Dan waktu ibadah pembukaan saya jadi MC, agak susah gitu jadi MC untuk dari anak kecil sampai orang dewasa, semua ada di karena acara pembukaan jadi bareng. Setelah itu persesi kita mulai bagi-bagi anak-anak di tempat sendiri. Kemudian setelah itu ada sesi kaum wanita sendiri, kaum pria sendiri dan juga gabung. Dan ada satu lagu ini yang ternyata cocok sekali dengan tema kita malam hari ini. Ya, ini lagu anak-anak, tapi kata-katanya ini sungguh menjadi kata-kata kita yang harus kita katakan kita harus lakukan setiap hari. Kalau anak-anak, dia bilang baca kitab suci doa tiap hari, dia baca kitab suci paling 1 minggu sekali dia hafal ayat hafalan di gereja. Doa, makan, doa tidur itu anak-anak. Kalau kita kan udah nggak seperti itu ya, kita harus udah advance untuk baca kitab suci dan berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita belajar firman malam hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kita ada gayanya. Ada yang punya anak tahu gayanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari.
tumbuh. Sekarang berkembang ya ke kiri ke kanan, kalau ke atas sudah nggak mungkin. Tapi supaya tetap sehat, tetap kuat, pasti kita memerlukan asupan makanan yang bergizi. Ya, demikian juga untuk kehidupan rohani kita, supaya bertumbuh kita pun membutuhkan. Nanti kita akan pelajari. Teman-teman ada yang nggak bawa buku, pensil, penggaris? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada mau di depan nih. Ada Bu Guru Julia sudah menyediakan. Silakan yang nggak bawa angkat tangan, Bu Julia sudah menyediakan ya. Ya JJ. Oke, firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Jefta, Dr. Jefta Furano Tobi, dengan tema dasar-dasar pertumbuhan rohani. Jadi ini temanya ya, bukan judul lagu Alan. Ini judul tema, bukan judul lagu. Alan sampai minta lagunya diganti karena kok lagunya nggak ngerti nih lagunya dasar-dasar pertumbuhan. Ini tema nih, dasar-dasar pertumbuhan rohani. Ini tema malam hari ini. Kepada Kak Jefta saya persilakan. Ya dingin soalnya. Udah siap semua ya dengan buku, mistar, dan penggaris dan pulpen. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Kak Pinkan. Sungguh suatu sukacita saya bisa diundang lagi untuk sharing dan temanya tentang tema pembinaan. Jadi saya kasih PR sedikit ke pengurus itu ya, bahwa kalau bisa, kalau memungkinkan bawa buku catatan, kalau memungkinkan yang baru gitu ya supaya fresh, dan bawa bolpen dan bawa penggaris. Nah buat apa sih? Nanti kita akan lihat untuk apa. Karena saya sendiri, waktu saya mempersiapkan, saya kebetulan membawakan juga di persekutuan kami di PPRO, Persekutuan Pemuda Remaja Ekumene, saya mempraktekannya dan terus terang ini sangat mengubah hidup lah, betul-betul membuka mata. Jadi mudah-mudahan praktek kecil ini bisa kita latih nanti, dan juga teman-teman yang di Zoom harusnya sih lebih gampang, lebih banyak buku di rumah gitu ya, lebih banyak bolpen dan penggaris bisa dicari dan dipersiapkan. Jadi nggak usah terlalu khawatir, kita buka Alkitabnya nggak terlalu banyak justru. Tapi nanti kita, di materi yang saya akan bagikan, mungkin boleh di-share PowerPoint-nya. Kita lanjut dari buku Pemuridan dengan Prinsip Timotius ya, buku ini. Saya kebetulan beli yang aslinya yang bahasa Inggris supaya nggak terlalu banyak lost in translation lah, supaya terjemahannya nggak terlalu banyak kecelek lah ya bahasa sekarang. Nanti kita akan ulas sedikit dan kemudian kita masuk ke tema pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Roh Kudus, Tritunggal yang mulia sekarang sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena semua yang ada di sini, di PDPK ada di sini dan bukan di tempat lain. Terima kasih juga untuk teman-teman yang join di Zoom. Bapak, kami mau bertumbuh, kami mau disempurnakan selalu melalui tema pembinaan ini. Biarlah ya Bapak kami direndahkan hatinya dan kami betul-betul tidak mau sombong dengan apa yang selama ini sudah kami miliki, tapi kami mau terbuka hati dan pikirannya dan mau belajar lagi, belajar cara yang baru, dan biarlah Tuhan melalui pemaparan materi pada malam hari ini betul-betul kami bisa bertumbuh lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, menjadi lebih serupa lagi dengan Engkau Kristus. Dan apabila ada hamba yang menyampaikan hal ini, biarlah Engkau yang kuduskan, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu ya Bapa, biarlah nama Kristus saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kalau misalnya ingat materi sebelumnya, ya di bulan lalu ya berarti ya, Kak Pinkan ya, kan sebulan sekali ya. Materi sebelumnya itu adalah tentang disiplin, betul? Nah disiplin ini sebetulnya kalau di materinya Lembaga Pelayanan Profesional Indonesia itu BLD 4, bimbingan lanjutan dasar 4. Ya, dimana kita ingat di situ kita diingatkan untuk doa, PA atau penelaahan Alkitab, dan yang terakhir taat. Artinya disiplin, melakukan hal itu terus menerus. Makanya tadi lagunya bagus ya, lagu anak-anak. Tapi betul-betul baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah problemnya kita udah tahu lagu ini dari kita masih di sekolah minggu. Problemnya adalah
apa yang biasanya, saya nggak bilang kita ya, apa yang biasanya saya lakukan sebelumnya, ada lagi nih. Saya kalau saat teduh itu, saya punya buku, saya nggak tahu teman-teman pakai buku apa ya, saya bawa nggak ya di sini. Saya pakai santapan harian. Oke, jadi saya bangun pagi, Hai Zo, anak-anak. Ya, aku pakai santapan harian ini, dan sebelum tahu tentang materi ini, yang biasanya aku lakukan adalah aku pagi bangun-bangun, biasanya 5:30 pagi ya, mungkin harus berangkat 6:30, jadi aku punya kurang lebih 1 jam waktu duduk di meja makan dan kemudian baca ayat yang disarankan dari sini, baca ayatnya. Kemudian ayat doa dulu lah ya, doa, sempat masukin doa terima kasih untuk hari sebelumnya, menyerahkan untuk hari ini, terus mulai baca ayat Alkitabnya, baca renungannya, itu sudah gitu kan. Padahal kita tahu dulu yang namanya BLD 5 kan kita harusnya nulis gitu kan, harusnya nulis. Nah next, jadi saya sendiri menyadari bahwa oke, kayaknya ada teori yang selama ini mungkin kita belum praktekkan, yaitu bagaimana menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Dan ini yang menjadi dasar-dasar pertumbuhan rohani. Saya ibaratkan gini, dasar pertumbuhan itu adalah kalau tanaman nggak ada mediumnya, nggak ada medianya, nggak bisa tumbuh dong dia. Ya kan, dulu kita belajar jagung, kacang hijau harus ada kapas dibasahin, betul? Tapi dia hanya bisa tumbuh sampai sekian tinggi, harus dipindahin habis itu ke tanah, baru bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi dasarnya adalah kita mesti punya tanahnya. Kalau enggak kita nggak bisa bertumbuh. Ya, baik. Ini adalah bab 4. Lanjut. Oke. Nah ini menarik. Jadi penulis buku ini Roy Robertson adalah orang grup pelayanan yang namanya The Navigators. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Pendirinya Dawson Trotman namanya. Nah, Roy Robertson adalah salah satu muridnya si Dawson Trotman itu. Nah, kenapa namanya Navigators? Sedikit aja kalau belum dijelaskan. Karena mereka dulu melayaninya di Navy. Saya nggak ada terjemahannya tuh, bukan angkatan laut soalnya kalau misalnya di Indonesia. Karena Navy itu ada pilot pesawat tempur juga, karena dia harus mendarat di kapal induk gitu kan. Jadi Navy itu bukan artinya pelaut doang. Tapi bisa aja pilot, bisa segala macam. Makanya karena mereka sering di kapal itu kan yang paling penting adalah navigasi. Di laut tuh dia nggak tahu arahnya kemana. Sehingga mereka perlu kompas, mereka perlu segala macam. Nah mereka kasih nama pelayanan mereka Navigators. Maksudnya apa? Supaya mengarahkan orang-orang kepada jalan yang benar lah, pada Kristus. Nah jadi latar belakangnya mereka itu tentara. Dan tentara itu kan biasa di pelatihannya mereka tinggal di asrama. Mereka nggak tinggal di rumah sendiri biasanya. Tinggal di asrama. Di asrama itulah ada pelayanan The Navigators. Mungkin mirip seperti dulu LPMI masuk ke UI gitu ya, Perkantas dan lain-lainnya biasanya masuk ke mahasiswa. Nah ini dia masuk ke si Navy ini, angkatan laut ini tadi. Dan dia lihat, dia bisa bedakan mana tentara-tentara yang belum ikut The Navigators sama yang udah ikut. Cara bedainnya gimana? Yang ikut Navigators pasti bawa 2 buku hitam. Ya makanya mama saya Satu dulu. Alkitab, satu lagi catatan kecil. Yang penting kan Yang nggak tahu kenapa warnanya hitam. Jadi warnanya nggak hitam nggak apa-apa, tapi saya kebetulan sih biru dongker jadi mirip. Jadi dia bisa lihat bahwa orang yang melayani itu pasti pegang Alkitab dan buku catatan. Orang Navigators nih pasti dia langsung sapa dan lain sebagainya. Lanjut. Nah 2 hal inilah yang harusnya kita pakai di dalam saat teduh kita atau devotion kita ya. Atau waktu teduh apalah kita mau panggil namanya. Nah ini sebenarnya kita mau belajar mengenai cara saat teduh gitu ya. Doanya juga, PA-nya juga. Makanya kita butuh buku. Lanjut. Oke, saat teduh itu apa sih? Poin-poin yang penting daripada saat teduh. Yang pertama adalah personnya. Ini adalah komunikasi dari pribadi kita ke pribadi Tuhan. Yang mana adalah Allah Tritunggal tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, jadi personnya ini jangan lupa teman-teman. Karena seringkali kita itu, saya pribadi sih ya, seringkali lupa pada saat misalnya bangun pagi mau saat teduh itu,
saya merasa bahwa ya udah ini waktu saya baca Alkitab aja. Gitu. Tapi nggak merasa bahwa ini adalah momen untuk berkomunikasi person to person. Bahwa kita betul-betul mau bicara sama Tuhan. Dan satu lagi di buku ini dia bilang yang betul-betul menyadarkan saya gitu ya. Bahwa Tuhan itu menantikan saat itu teman-teman. Dia udah tunggu mungkin dari kita pagi gitu ya. Kapan ya Jephta mau ngomong sama saya gitu. Dan kita kan seneng ya kalau misalnya ketemu tadi yang kayak aduh udah lama gak ketemu Kariner gitu. Dan segala macam. Kita tuh selalu menantikan momen untuk ketemu teman, untuk ngobrol gitu ya. Tuhan juga seperti demikian. Nah makanya sebelum mulai kita harus ingat dulu bahwa ini adalah person to person communication. Dan Tuhan sedang menantikan kita untuk ngomong ke dia. Nah kalau contoh saya yang tadi saya lakukan, nggak tercapai dong gitu kan. Cuma ya doa terus baca sambil lalu sambil lewat. Nah kayak pertama pribadi personal. Jadi nggak boleh rame-rame teman-teman. Saat teduh itu ya memang sendiri. Nggak ada saat teduh rame-rame karena ini person to person. Oke, next. Di waktu yang terbaik. Dan waktu yang terbaik beda-beda. Nggak ada dibilang di Alkitab harus kapan yang terbaik, itu nggak ada. Ya, kalau misalnya kita contoh Tuhan Yesus pagi-pagi misalnya kan selalu pergi cari tempat yang teduh gitu ya di bawah pohon apa segala macam. Terus aku lupa Nathanael ya kalau nggak salah yang dia selalu pagi-pagi pergi ke pohon terus waktu ketemu pertama kali sama Tuhan Yesus dia bilang aku udah kenal kamu dari pada saat kamu tiap pagi berlutut di bawah pohon ara. Padahal mereka belum pernah ketemu. Nah itu contoh-contoh aja tapi waktu terbaik itu maksudnya apa? Persiapkan waktu yang terbaik untuk pribadi teman-teman. Karena belum tentu semuanya bisa pagi. Contohnya si Roy Robertson itu dia bilang gini, kalau saya di kamar itu jam 6 sampai jam 7 nggak boleh ada yang masuk, anak-anak nggak boleh masuk, ya istrinya mungkin masih tidur nggak tahu gimana. Tapi pokoknya jam 6 sampai 7 di kamar saya nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang ganggu. Saya di situ. Nah, saya waktu itu kalau sebelum ini ya, saya di meja makan kalau misalnya pagi-pagi saat teduh. Dan itu biasanya mbak saya udah bangun, udah mulai rebus air segala macam. Jadi berisik gitu loh, kletek gitu. Saya sambil doa di situ segala macam. Oke, itu saya coba ubah juga. Nah waktu terbaiknya si Roy Robertson adalah pagi. Cuma untuk istrinya dia bilang nggak bisa. Istrinya bangun langsung siapin anak-anak berangkat, nyiapin roti, nyiapin bekal segala macam. Oke, jadi istrinya kapan? Istrinya tunggu anak-anak udah berangkat, semua udah dadah, baru dia duduk sendiri. Tapi yang penting adalah waktu itu adalah harus waktu yang terbaik. Misalnya sampai di kantor early, setengah jam atau 1 jam lebih early, di mobil misalnya. Mama saya dulu begitu, waktu masih belum pensiun ya. Kalau pensiun kan udah terserah mau kapan aja. Cuma dulu waktu masih kerja, nyampein cepet-cepet berangkat sengaja pagian, di mobil saat teduh dulu. Oke, jadi waktunya adalah waktu yang terbaik. Oke. Pitfallnya biasanya kalau malam ngantuk ya selalu itu biasanya. Tapi waktu yang terbaik, kemudian yang ketiga, tadi tempat yang mendukung ya, jangan sampai di meja makan yang udah rame gitu. Nah, saya tadinya pikir ya udahlah asal syarat aja lah saat teduh itu ya tiap hari ya. Tapi begitu saya lihat ceritanya si Roy Robertson ini, dia itu bahkan begini, mereka kan suka pelayanan kayak mission trip misalnya. Tadi bagus nih ada contohnya mission trip. Pada saat mission trip kita kan datang ke satu tempat yang baru, betul? Kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Dan mereka juga dulu navigator suka ada misi-misi seperti itu. Mereka pergilah tinggal kan bukan tinggal di hotel pasti kan, namanya pelayanan kan mungkin tinggal di rumah orang, tinggal di asrama dan lain sebagainya. Hal pertama yang dia lakukan adalah sambil dia jalan, sambil dia anterin, nanti kamarnya di sini ya, nanti apa. Dia pikirin, oke, kira-kira besok saya di mana ya cari sudut untuk bisa saat teduh. Karena di kamar nggak mungkin, biasanya berdua-dua gitu kan. Nggak mungkin, jadi nggak personal tadi. Jadi pada saat dia datang, dia langsung siapin kira-kira tempatnya di mana. Esok pagi-pagi dia bangun ke situ sendiri. Dan kadang harus jalan agak jauh bahkan. Bahkan dia bilang satu kali kalau pelayanannya itu di peternakan gitu ya, dia sampai harus cari gubuk yang jalan sekitar 100 meter. Saya nggak kebayang gelapnya kayak apa tuh gubuk gitu ya. Dia ke gubuk dan kemudian dia berlutut berdoa di situ tiap pagi dia baca Alkitab di situ. Nah segitunya loh teman-teman untuk cari waktu untuk spesifik kasih waktu ini
untuk Tuhan. Nah, akibatnya saya mencoba mengubah ini. Jadi saya punya di lantai, di atas ada loteng. Akhirnya saya sekarang tiap pagi bangun. Dulu males kan pagi-pagi ngantuk naik tangga biarpun cuma satu tangga. Agak gak males. Sekarang enggak, pokoknya tiap pagi ke atas sana. Kemudian saat duduk di sana. Jadi pribadi, personal, waktu terbaik dan tempat yang mendukung. Lanjut. Dan kemudian strategis. Strategis itu adalah ada strateginya, nggak ngasal. Nah ini yang mau kita latih pada malam hari ini. Oke, udah dapat tempatnya nih, udah dapat waktu terbaiknya. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau nggak tersesat kayak saya tadi, ya udah cuma baca ini aja. Baca penafsiran apa yang ditulis si penulisnya hari tersebut, habis itu udah selesai. Nah kita mesti punya strategi. Next. Baca firman Tuhan, doa, menulis. Ya intinya kan BLD 4, BLD 5 lagi, BLD 6. BLD 4, 5, 6. Nah tapi menulis ini yang penting. Karena seringkali kita malas untuk menulis. Betul? Padahal kalau misalnya yang penulis di sini ada nggak yang penulis buku ini? Kak Lewi yang sebenarnya udah tahu sih. Cuma kenapa saya mau kasih contoh penulis? Karena gini, penulis tuh paham bahwa menulis itu adalah seperti gini. Pada saat kita baca, ide tersebut tuh ngawang-ngawang teman-teman. Ngambang aja di kepala kita gitu ya. Idenya nggak mendarat, ibaratnya nggak mendarat. Nah pada saat ide itu masuk ke otak kita dengan pengertian kita, atau bahkan kita sebutkan firman Tuhan itu kita dengar lagi dan kemudian kita tuliskan, begitu ke tangan itu mendarat menjadi ide yang udah lewat dari kepala kita. Ya. Jadi beda banget saat teduh yang tidak menulis sama yang menulis. Jadi daratkanlah apa yang teman-teman pikirkan itu dengan cara menulis. Makanya kita pakai buku tulis, ya menulis. Lanjut. Oke, nah sekarang buku ini ya. Teman-teman boleh pegang bukunya. Nanti kita akan coba susun. Terserah nanti teman-teman mau pakai atau enggak, tapi minimal ada titik startnya lah. Siapa tahu bisa dipraktekkan. Kalau misalnya enggak mungkin beberapa tahun lagi bisa dipraktekkan. Atau beberapa bulan lah, jangan beberapa tahun bisa dipraktekkan. Jadi bukunya baru kalau bisa supaya dipakai terus-terusan. Isinya adalah daftar doa. Nanti kita akan coba bikin daftar doa itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua adalah tinjauan dari firman Tuhan. Yang kedua saya nggak bahas lebih banyak karena teman-teman udah paham BLD 5, udah tahu cara PA sendiri gimana. Kalau misalnya ada yang belum familiar atau lupa, boleh tanyakan ke kakak rohani atau pembimbing rohani pelatih masing-masing. Oke, kita akan coba susun yang nomor 1. Next. Oke, daftar doa itu isinya apa aja? Yang pertama, doa sementara. Doa sementara tuh maksudnya apa? Ini yang kayak dulu kita yang udah teman-teman yang udah ikut PLPR kita praktekkan. Doanya apa aja ditulis sebelah kiri poinnya. Kemudian jawabannya kapan? Kasih tanggalnya di situ. Oke, saat sudah terjawab. Ini doa sementara saya kira mudah dimengerti. Yang kedua, doa permanen. Nanti saya akan kasih contohnya. Isinya apa sih doa permanen ini? Permohonan yang kita mau terus-menerus doakan. Masih ngambang pasti nanti saya akan coba daratkan ya. Bisa dibagi-bagi dalam hari-hari dalam 1 minggu. Jadi Senin doain apa, Selasa doain apa, Rabu doain apa dan lain sebagainya. Terus itu bawahnya nggak kelihatan, tapi doa harian itu basically doa yang sifatnya khusus. Saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, papa mama mertua, keluarga inti misalnya mau didoakan, silakan. Dan mengucap syukur untuk kemarin, mau mengaku dosa, minta guidance untuk hari ini misalnya gitu. Oke, kita mulai dulu dari doa harian. Jadi di buku teman-teman, karena ini yang paling paling gampang, jadi saya tulis paling awal. Tuliskan ini contoh saya ya. Jadi di halaman pertama tulis doa harian. Jadi setiap hari halaman pertama yang dibuka adalah halaman ini. Oke, doa harian. Next, boleh dicontoh contohnya. Ini contoh dari saya, jadi jangan diikutin. Ya, next semua aja sampai semuanya kali 4, ada 4 ya. Ya, jadi saya pertama doain istri saya, Enzo Eza, tadi anak-anak, papa mama, untuk Jamie.
Loh, kok papa mama mertua nggak ada? Ada nanti di doa permanen gitu ya, bukan nggak doain mertua gitu. Nanti dikira kenapa nggak ada gitu. Yang kedua, akui dosa, teman-teman udah tahu gimana caranya pernapasan rohani. Yang ketiga, supaya Tuhan menjauhkan dari dosa dan memberikan pertumbuhan dalam Kristus. 4, petunjuk dan pertolongan untuk hari ini. Boleh coba dulu ditulis di buku masing-masing, nomor 1 kira-kira mau diisi. Doain siapa ya, setiap hari. Setiap hari. Dan dulu saya tuh, sambil cerita ya, sambil teman-teman tulis. Saya tuh suka nggak ngerti orang kok bisa sih saat teduh lama. 30 menit, 1 jam gitu. Saya cepet kayaknya gitu. Nah begitu praktekan ini tiap hari, baru saya tahu bahwa di poin nomor 1 aja bisa 10-15 menit. Ya kan? Mendoakan problemnya si A, problemnya si B, problem istri, anak dan lain sebagainya. Nomor 1, nomor 2, 3, 4 ini contoh general, contoh secara umum. Jadi teman-teman boleh tuliskan apa yang mau didoakan. Tapi udah pasti pengakuan dosa harus ada. Ya, sama ya petunjuk pertolongan untuk hari ini. Kalau saat teduhnya malam ya berarti petunjuk pertolongan untuk besok. Oke, nomor 1-nya ya saya kira udah ada gambaran lah ya. Kira-kira mau tuliskan apa? Nanti di rumah bisa ditambahkan lagi pada saat memulai mempraktekkan hari ini. Kemudian yang kedua, next. Belum, oke. Banyak berarti yang mau didoakan, mantap itu. Mantap. Biasanya lamanya memang di nomor 1. Saya sambil minum dulu. Yang di nomor 1, kalau saya teman-teman boleh lakukan sendiri bagaimana terserah. Saya nggak masukkan keluarga extended karena nanti ada di doa yang permanen. Bukan doa yang harian. Tapi teman-teman terserah kalau mau panjang di situ doa keluarga extended juga dimasukin silakan. Tapi kalau saya masukannya nanti di tabel yang doa permanen. Oke, sambil bisa bergerak ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh doa sementara. Ini adalah tabel yang saya coba buat. Gampangnya gini teman-teman. Lipat aja satu halaman itu jadi 2. Terus tarik garis. Sebelah kiri adalah permohonan. Sebelah kanan adalah jawaban. Ini contoh ya dari saya ya, teman-teman nanti bisa coba tulis sendiri. Misalnya, nomor 1, permohonan saat teduh bisa mulai betul-betul mencatat dengan buku. Saya doain. Kanan, jawabannya akhirnya dimulai sejak 3 Juni 2024. Itu beneran by the way tanggalnya, jadi betul-betul ditulis kapan Tuhan menjawabnya. Kenapa kita ingat untuk nulis di sini? Karena tiap hari kita akan mulai lagi dari nomor 1 teman-teman. Yang masih kosong kita doain lagi. Yang belum ada jawabannya kita doain lagi. Oke, 2. Pasien operasi besar hari Selasa minggu depan. 3. Cukup uang untuk beli mobil listrik. Ya kan? Boleh kan didoakan? Ya kan? Tuhan Yesus bilang begini. Sampai sekarang belum satu pun hal engkau minta dalam namaku. Gitu kan? Tuhan Yesus pernah bilang gitu di Alkitab. Jadi kalau misalnya mau minta cukup uang untuk beli sesuatu, tulis, doakan. Kamu tidak menerima karena kamu tidak berdoa. Oke? 4, Enzo anak saya suka masih kecepirit, pipis di celana. Saya doakan. Oke? Dan di sini perhatikan jawabannya ya. Belum tentu jawabannya tuh udah 100% artinya. Misalnya jawaban menurut saya, oke, frekuensinya dia berkurang. Dari tadinya tiap hari jadi seminggu 3 kali misalnya. Tulis aja. Nanti pada saat hilang ya tulis lagi. Hilang total tanggal sekian. Oke. 5. Mau membawakan materi BPH di Persekutuan Pro materi ini. Oke. Nomor 6. Jadi panitia apresiasi pembina LPPI. Waktu itu masih kasar banget perencanaannya. Jadi ya udah saya tulis di sini jawabannya. Bersyukur udah dapat tempat dan pembicara. Sambil doakan ya. Tempat, doakan waktu, doakan panitia dan lain sebagainya. Kemudian yang 7, acara temu pembina Pepro. Nah ini harusnya diupdate karena udah terlaksana minggu lalu dan puji Tuhan banyak yang datang. Jadi ini adalah contoh doa sementara. Nah pada akhirnya
akan banyak teman-teman halaman-halaman, misalnya satu halaman udah penuh, ini contoh yang dari saya ya, ada yang masih kosong, berarti belum terjawab gitu. Nanti belakang-belakangnya saya tulis lagi, ini ada PA-nya, kemudian di belakang saya tambahkan lagi tabel yang lain bahwa oke, doa-doa pokok doa yang baru saya taruh di situ. Oke. Silakan sambil dicoba di buku masing-masing. Kira-kira yang sekarang lagi mau didoakan, nggak usah jauh-jauh teman-teman. Seminggu ke depan, 3 hari ke depan, gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Nah, bayangkan nggak sih kalau misalnya kita udah melakukan ini, let's say 1 tahun aja, misalnya, jangan 1 tahun ya, 1 bulan aja, 1 bulan. Terus kemudian kita lihat lagi tabelnya, berapa banyak doa kita yang udah Tuhan jawab. Apa enggak kita jadi bisa melihat kebesaran Tuhan dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Oke, permohonannya apa aja? Kalau bisa nomor 1 itu, coba supaya benar-benar bisa satu dunia mulai mencatat dengan buku. Oke, nanti cukup bisa dipahami ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak? Nanti bisa dilanjutkan di rumah, karena kalau tunggu semuanya takutnya nggak selesai. Next. Nah, ini adalah doa permanen. Nah, ini mungkin agak-agak ribet, tapi sabar-sabar sedikit, saya akan coba daratkan untuk teman-teman sekalian. Kita bagi dulu, yang pertama kolom kiri kita tulis Senin sampai Minggu. Artinya, di hari tersebut kita mau mendoakan orang-orang atau pokok doa yang khusus. Oke. Senin sampai Minggu tulis kolom yang kiri, kemudian di baris ke kanan ya, kita tulis lingkup pengaruh atau apalah kelompok yang mau kita doakan. Misalnya PDPK pertama, mau doakan siapa? Ya, kalau orangnya banyak ya kan 1 hari boleh doain 2-3 kan, 2-3 orang boleh aja ditaruh namanya. Misalnya PDPK, saya Pepro. Kolom kedua, ini adalah tempat saya bekerja ya, Siloam Hospital dan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Ini ada nama murid-murid saya, ada nama senior saya yang kebetulan orang percaya juga. Saya doakan. Kemudian keluarga, teman ini yang tadi saya bilang keluarga extended. Mau doain sepupu, mau doain mungkin adik ipar gitu ya yang di luar negeri, mertua segala macam, taruh di sini. Atau saya bahkan taruh pasien, keluarga atau teman atau pasien. Karena kadang-kadang kan ada pasien yang mau saya doakan secara khusus, keluhannya udah membaik atau belum dan lain sebagainya. Nah, negara ini agak pusing sih, nggak usah ditaruh, nggak apa-apa. Kenapa ada contoh negara? Karena pelayanannya dulu Roy Robertson itu dia di Asia, dia doain Singapura, dia doain Taiwan, dia doain Jepang dan lain sebagainya. Negara nggak apa-apa kalau mau nggak ditulis. Cuma kalau misalnya mau ditulis, misalnya daerah-daerah yang pernah didatengin mission trip misalnya, tulis di situ daerahnya, gitu ya. Kebumen, Wonogiri, apalah segala macam. Tulis misalnya. Jadi Senin nanti kita tinggal ngikutin. Misalnya hari ini adalah hari Kamis. Oke, jadi tadi pagi saya doain Jemima, saya doain Kevin, murid saya doain pasien namanya Budi Kestri. Dan misalnya saya doain Amerika. Tapi kalau di buku saya nggak ada negara ini. Karena saya pikir saya bukan pengamat politik. Jadi nggak tahu apa yang mau didoain gitu. Nggak apa-apa, nggak usah ditambahin. Jadi 3 aja udah cukup. Gitu. Doain Belanda yang lolos third seat gitu ya. Yang mungkin nggak lolos lagi. Depannya nggak meyakinkan. Ya. Jawaban Tuhan adalah dukung Austria gitu. Ya itu joke Euro 2024 ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman begitu dapat ini, bayangin nggak sih seberapa kaya isi doa kita di pagi itu? Ini bahkan belum PA nih, belum mulai PA, baru berdoa loh, baru berdoa. Oke, nanti coba dibikin teman-teman bikin sendiri apa kolomnya. Dan diisi, kadang-kadang masih kosong juga nggak apa-apa. Kayak misalnya ini yang saya buat, kolom paling kanannya itu keluarga besar atau teman atau pasien, masih kosong nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya suatu saat kita kepikiran mau doain siapa, tulis namanya di situ.
Oke? Cukup bisa dimengerti ya. Jadi doa harian, doa sementara sama doa permanen. Ya istilahnya agak membingungkan, tapi ya teman-teman yang penting tahu tabel ini untuk doa ini, tabel itu untuk doa itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke PA-nya. PA-nya saya nggak akan bahas teknisnya, karena kita udah tahu kita biasanya pengamatan dulu, penafsiran, baru penerapan. Jadi sesudah tabel ini, halaman berikutnya teman-teman adalah isi PA-nya. Isi PA-nya dituliskan, pengamatan, penafsiran, penerapan di hari itu. Nah, ayat Alkitabnya dari mana? Ya itu, makanya pakai buku. Oke, pakai buku apapun lah terserah. Pakai guide dari manapun terserah. Baru kita tulis pengamatan, penafsiran, penerapan. Nah, tapi di sini ada ilustrasi yang bagus yang dipakai oleh The Navigators dan si dosen Trotman. Begini ilustrasinya. Jadi, untuk kita bisa bertumbuh melalui firman Tuhan, ilustrasinya ada 5 jari. Yang pertama jari kelingking adalah mendengar. Tapi apakah mendengar itu cukup? Contohnya adalah begini, bayangkan ini adalah Alkitabnya. Saya nggak bawa Alkitab soalnya, mungkin ada yang bawa Alkitab atau sekarang Alkitab semua. Bayangkan ini adalah Alkitab. Oke. Kalau saya suruh Kak Lewi pegang dengan hanya kelingking aja, kira-kira kuat nggak sih pegangan itu gitu? Ya jalan sedikit juga jatuh. Gitu. Oke, dan artinya apa? Kalau misalnya kita hanya mendengar itu dari mana sih? Ya dari gereja. Jadi cukup nggak sih mendengar firman Tuhan dari gereja? Udah pasti enggak. Udah pasti nggak ada yang bertumbuh. Kalau kita hanya mendengar. Dan manusia itu paling susah untuk mendengarkan. Si Roy Robertson bilang, saya waktu kecil ya diajak ke gereja, itu saya tahu itu atap gereja itu ada berapa tekel keramik tuh saya tahu. Karena pada saat firman Tuhan ya dia ngeliat ke atas, dia ngitungin gitu loh, segini. Jadi mendengarkan itu walaupun masih kelingking cuma paling susah sebenarnya kan. Tapi itu intinya adalah mendengarkan nggak cukup. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang punya anak millennials atau Gen Z yang udah punya social media yang waktu itu saya sampaikan di acara LPPI. Kalau dia cuma dengar firman Tuhan 2 jam dalam seminggu dibandingkan dengan dia lihat sosmed 7 jam per hari, kira-kira nilai mana yang masuk? Udah pasti nilai-nilai dunia. Nggak mungkin, kalah pasti firman Tuhannya. Oke, jadi kalau anak cuma ke gereja, cuma ke sekolah minggu, sudah pasti tidak cukup. Oke, itu pertama, mendengarkan. Kedua, jari manis membaca. Tadi kita baca. Oke, udah mendingan nih, sekarang baca sendiri. Untuk mulai baca sendiri aja tuh kalau misalnya orang yang baru dimenangkan susah, teman-teman. Mungkin kita udah terbiasa dalam tanda kutip. Cuma untuk orang yang baru dimenangkan, baru terima Kristus, untuk mulai baca firman Tuhan sendiri susah. Makanya tadi harus strategis, kita kasih tahu caranya, ini loh salah satu caranya gitu untuk murid-murid kita. Ya kan, ini kan ceritanya pemuridan dengan prinsip Timotius, gimana caranya supaya kita jadi Paulus yang mengajarkan Timotius. Jadi udah lumayan nih, 2 jari, lumayan lah, kepegang lah Alkitabnya. Walaupun ini buku tipis ya, kalau Alkitab kan lebih berat, lebih susah pakai 2 jari. Oke, ketiga, mempelajari. Oke, mempelajari tadi PA, pengamatan, penafsiran, penerapan. Saya baru menyadari bahwa kalau berdasarkan prinsip ini, yang selama ini saya tahu dan saya lakukan, mentok di jari tengah. Masih ada 2 jari lagi, ya menurut dia. Jadi 3 jari makin kuat lah ya, 3 jari makin kuat. Jari telunjuk, menghafal. Makanya teman-teman di PLPR setengah mati disuruh hafal 4 hukum rohani. Dari hukum pertama aja udah ngafal berapa ayat. Hukum kedua ngafal 3 ayat lagi. Ya. Jadi sangat penting untuk menghafal. Begitu kita masuk ke jari telunjuk, jari terkuat, langsung pegangannya jadi firm. Tapi masih bisa direbut kalau mau dijamret orang. Oke, jadi menghafal. Rick Warren yang saya suka dengerin ya, pendeta Rick Warren di Amerika Serikat. Dia suka bilang begini, makanya beli tuh kartu-kartu ayat Alkitab yang setahun.
yang ada 365 lembar di dalam satu tempat gitu. Setiap pagi dia bawa masuk mobil misalnya, taruh di dashboard gitu. Jadi hari itu dia ngafal ayat itu. Nah, teman-teman kalau ingat cerita orang Yahudi, anak-anak orang Yahudi itu hafal kitab-kitab Musa. Dia hafal, dia setiap hari dia bawa satu gelang yang isinya satu perikop atau satu ayat. Ya, harus menghafal. Ya, caranya gimana ya? Caranya salah satu adalah dengan beli yang kartu-kartu itu tadi. Nah, saya belum sampai sini, terus terang. Jadi masih ada 2 jari nih PR kita nih. Kita mungkin udah lama melayani tapi belum sampai ke sini. Mungkin cuma 4 hukum rohani aja tapi belum nambah ayat-ayat lain gitu lah ibaratnya. Ya 1 Yohanes 1 ayat 9 mah hafal, gampang. Yohanes 3 ayat 16 gampang. Cuma begitu yang aneh-aneh udah lupa. Jempol terakhir, jempol begitu semua jari digabung dengan jempol, baru kita nggak bisa direbut ini dari kita bisa grip. Oke, jempol adalah merenungkan atau bahasa Inggrisnya itu meditate on it. Nah, merenungkan itu nanti dibahas di bab 5 dari buku ini. Jadi bulan depan teman-teman akan belajar bagaimana menghafal dan merenungkan. Jadi bab 4 itu bahas 3 jari, bab 5 nanti akan bahas tentang menghafal dan merenungkan itu gimana caranya. Oke, jadi 5 jari. Kita tilik diri kita sendiri. Selama ini baru berapa jari kita mempelajari firman Tuhan. Dasar-dasar kita kuat gak sih untuk bertumbuh? Gitu. Oke, lanjut. Nah, langkah nyata next. Disiplinkan diri ya tadi dalam saat teduh. Jika belum dimulai, mulailah. Kalau misalnya udah dimulai, tadi cari tempat yang lebih baik, cari waktu yang terbaik, dan perkaya dengan tadi doa harian, doa sementara, doa permanen. Lanjut. Tadi PA saya yakin teman-teman udah cukup gres lah ya di dalam PA. Kemudian next. Nah, catat berkat yang didapat tadi itu ya, pengucapan syukur itu. Next. Dan terapkan hasil dari penelaahan firman Tuhan. Ya, ini basically pengamatan, penafsiran, penerapan. Oke, kita cepat aja. Next. Apa tuh bawah nggak kebaca? Oh iya tadi buat daftar doa dan doakan secara rutin. Lanjut. Oke, nah sekarang saya mau tanya teman-teman. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari sampul ke sampul? Yang nggak termasuk kamusnya lah ya, kamusnya nggak usah, petanya nggak usah. Cuma dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang udah pernah selesaikan? Oke, good. Yang nggak pernah juga nggak apa-apa, tapi gini, saya udah pernah baru satu kali. Ini lagi mau ngulang lagi setelah saya pikir ya udahlah cukuplah hidup saya, cukuplah dengan satu kali baca dari sampul ke sampul gitu ya. Tapi setelah mempersiapkan materi ini, oh ya enggak deh, oke, saya harus ada proyek baca lagi firman Tuhan dari depan sampai belakang. Nah, next, ada poinnya di sini ya. Nah ini contoh-contoh aja gimana cara kita melakukannya. Ada yang 3 pasal sehari, ada yang 5 pasal di hari Minggu. Ini contoh dari istrinya si Roy Robertson. Dia dari Kejadian, dia baca 3 pasal per hari di hari kerja. Di hari Minggu dia baca 5 pasal. Misalnya itu caranya. Lanjut. Boleh dari awal sampai akhir atau loncat-loncat. Kalau saya pribadi merasa yang loncat-loncat lebih bearable, lebih bisa diikuti. Karena teman-teman pernah baca bilangan ya. Begitu baca bilangan kalau baca nih pasalnya itu terus-menerus ini apaan sih gitu kan. Kayak nggak ada ceritanya gitu, ini cuma pencatatan statistik lah gitu ya. Silsilah apa segala macam. Jadi yang lompat-lompat lebih baik. Nah tapi kenapa sih saya juga dulu merasa buat apa sih baca Alkitab dari depan sampai belakang? Kan yang penting saya tahu Yohanes 3 ayat 16, saya tahu Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Tapi kalau kita betul-betul percaya, kita bilang selalu kita nyanyi, oh firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku apa segala macam. Ya firman Tuhan itu kan Alkitab itu, nggak ada yang lain. Nah kalau itu satu-satunya perkataan Tuhan yang bisa kita akses, masa sih kita nggak mau tahu semuanya? Masa kita mau tahu highlights-nya aja gitu. Kan gak masuk akal, jadi gak sesuai apa yang sama yang kita nyanyikan, apa yang kita imani selama ini. Lu percaya? Di TikTok banyak banget tuh akun debat-debat gitu ya.
Lu percaya emang Alkitab itu kata-katanya firman Tuhan? Iya percaya itu, tapi belum pernah baca dari depan sampai belakang. Ya, jadi dipertanyakan lah ibaratnya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya belum pernah, rencanakanlah sampai bisa baca dari sampul ke sampul. Setelah ini saya akan bagikan mungkin melalui Kak Pinkan, saya download punyanya Navigators. Jadi itu PDF, tinggal di print, dan dia tuh ideal banget menurut saya. Karena dia setiap bulan itu cuma ada 25 kali. Artinya ada 6 kali, ya udah deh kalau bolong satu hari nggak apa-apa gitu loh. Jadi tapi dalam 25 hari dalam satu bulan itu selesai nanti. Dalam satu tahun sampul ke sampul. Dan bayangin nggak kalau tiap tahun kita baca sampul ke sampul teman-teman. Ulang terus. Bertumbuh nggak? Pasti bertumbuh lah. Saya bukan orang yang pinter teman-teman. Saya tuh dulu SD ranking 37 ya kan. Dari berapa mahasiswa? 42. Dan naik kelasnya tuh selalu nilai batas lulus gitu. Dan begitu ditanya sama mama saya, kenapa sih kok rankingnya 37? Saya cuma jawab, yang gak lulus itu 39 ke atas kok ma gitu. Nah intinya apa sih? Intinya gini, waktu saya ndablek banget itu gak bisa belajar, papa saya cuma bilang waktu itu gini, oke, papa gak butuh kamu pintar gak segala macam, yang penting kamu baca aja materinya 7 kali. Ulang dari depan belakang. Ya waktu itu sih karena berdoalah 70 kali 7 kali gitu ya. Jadi selalu contohnya dari situ. Dulu saya nggak ngerti apa sih maksudnya gitu. Tapi ternyata emang kalau misalnya kita nggak bright, nggak pinter, kita baca ulang-ulang, nempel udah pasti gitu. Dan dulu saya tuh bacanya paling 3,5 kali, habis itu ketiduran di meja belajar. Itu pun selamat lah ibaratnya, bisa lulus sampai akhirnya lulus SMA dan lain sebagainya. Cuma percayalah teman-teman, sesuatu yang kita baca terus menerus, firman Tuhan yang kita baca ulang-ulang terus, itu akan membuat kita bertumbuh. Oke, bukan baru kita benar-benar bisa mengatakan dengan iman bahwa oke, this is the word of God. Nggak ada lagi yang lain. Oke, lanjut. Nah tadi ikut panduan baca Alkitab setahunnya nanti akan saya bagikan melalui Kak Pinkan. Tinggal di print, tinggal ada kotak-kotaknya, jadi tinggal centang satu hari. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini slide terakhir dari saya, yaitu kita tetap harus disiplin ya. Disiplin adalah kunci kemenangan. Disiplin akan mengendalikan dan mengarahkan diri kita ke arah dan tujuan yang benar dalam kehidupan orang percaya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin mau didiskusikan? Masih ada waktu ya? Iya, materinya soalnya nggak terlalu banyak. Ada yang mau ditanya? Atau sharing mungkin pengalaman yang di Zoom juga boleh. Misalnya selama ini melakukan apa di saat teduhnya dan itu menjadi berkat, silakan. Dalam doa tadi kadang-kadang yang kita bilang ada doa harian itu kadang ya. Kita udah mentok ya Pak. Jadi kita nggak tahu harus berdoa apa lagi. Ya. Itu bagaimana caranya, itu boleh kita ulang lagi atau? Nggak masalah. Nggak, misalnya gini, saya sangat fleksibel dalam arti gini. Saya tiap kali doain istri ya selalu prakteknya di tempat A, tempat B, tempat C. Lama-lama bosen juga gitu kan. Ya udah emang prakteknya di 3 tempat itu gitu. Ya udah, hari itu saya doain misalnya yang lain langsung loncat ke anak-anak saya juga nggak apa-apa. Siapa bilang besok lagi kan mungkin ada pergumulan baru yang dialami oleh istri saya, baru kita doakan lagi. Jadi mau di skip juga nggak apa-apa, kan ini kan fleksibel sebenarnya, bukan sesuatu yang harus dilakukan gitu. Ya jadi dinamis, ini bukan sesuatu yang statis, ini sesuatu yang dinamis. Gitu. Nah, itu kalau misalnya ada doa yang mungkin kan ada yang dijawab sama Tuhan, ya. Ada doa yang tidak dijawab bahkan sampai kita mati lah ya. Itu gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, biarin kosong aja. Berarti memang itu mungkin kita tahu jawabannya suatu saat lah, saat ketemu dengan Tuhan. Jadi kita bikin itu bukan untuk nunggu suatu saat pasti dijawab, bukan itu intinya sebenarnya. Intinya adalah kita menuliskan dan intinya kita melihat yang lain berapa banyak. Dan saya yakin banget dengan iman saya bahwa kalau misalnya kita lakukan, pasti persentase yang nggak dijawab tuh jauh lebih kecil lah daripada yang dijawab. Mungkin ada 1-2 yang dijawab. Kenapa ayah saya dikasih kanker misalnya gitu ya. Kenapa saya udah berdoa kansernya hilang,
akhirnya meninggal juga misalnya. Ya kita nggak akan tahu kan jawabannya untuk itu, kosong aja gitu terus. But it's okay. Suatu saat kita akan tahu jawabannya, tanya langsung sama Tuhan Yesus gitu. Saya kira gitu. Kalau ideal waktu kita saat teduh itu ada, kita harus patok gak Pak untuk kita Jamnya maksudnya? berapa menit harus 30. Oh ya enggak Terus, sih. Enggak. Kalau kita rema, kita mendengarkan, biasanya kan di akhir kita mendengarkan suara Tuhan Pak. Itu harus kita apakah meditasi, diam sejenak, hening benar? Iya. Itu poin bagus tuh. Itu poin bagus. Jadi saya pernah dengar firman Tuhan atau dengar podcast atau gimana ya. Dia bilang gini. Kadang-kadang kita di dalam saat teduh, di dalam kita berdoa, nyerocos saja kita terus yang ngomong gitu kan. Nggak pernah ada waktu untuk kasih Tuhan ngomong. Jadi kalau misalnya memang ada waktunya dan ada momen untuk berdiam, diam aja. Udah percaya bahwa Roh Kudus pasti akan berbicara kepada kita. Nah, diam aja. Kalau misalnya waktunya udah habis ya udah berangkat ke kantor. Saya kira ini sangat fleksibel Pak, jadi nggak bisa kita patok, oke, jam segini pokoknya Tuhan nggak jawab, saya pergi ya gitu, nggak. Kita pokoknya udah diam aja, atau misalnya saya beriman bahwa oke, kalaupun nggak terjawab sekarang, mungkin hari ini nanti melalui pertemuan saya dengan orang-orang di sekitar saya, mungkin itu akan terjawab. Melalui interaksi saya dengan istri saya, mungkin itu akan terjawab. Jadi susah kalau misalnya kita ngarepinnya tiba-tiba dapat wahyu, gitu ya, terus Tuhan kasih tahu, nih ya list kamu dari yang satu, ini jawabannya, ini jawabannya. Enggak, ini sesuatu yang memang progresif, jadi harus kita lakukan setiap hari. Ya bukan Kristen progresif tapi ya progresif aja. Saya kira gitu. Ya Kak Teti. Teh Jepta, saya mau tanya aja, bisa sharing juga gitu ya. Ya. Ini kan kita melakukan doa ini dan semua yang diajarkan oleh Jepta adalah yang dilakukan setiap hari. Betul. Doa itu setiap hari, PA itu setiap hari. Nah pertanyaan saya, adakah waktu di dalam saat teduh Jepta itu pernah merasakan berdoa itu jenuh? Pada saat doa yang sehari-hari setiap hari dan itu berlangsung bertahun-tahun. Ya. Terus pada saat kejenuhan itu ada, apa yang dilakukan oleh Jepta? Oke. Itu aja. Ini pertanyaan bagus. Jenuh pasti ada. Jenuh pasti ada. Baru aja tadi saya lihat satu konten Kristen gitu ya. Dia bilang gini, cara setan menjauhkan kita dari Tuhan itu bukan dengan cara menjatuhkan kita dalam dosa. Itu sudah pasti, kedagingan kita pasti menjatuhkan kita di dalam dosa. Makanya Paulus bilang, celakalah tubuh ini gitu. Karena tiap kali gua maunya melakukan yang baik, tapi terus ketarik lagi melakukan yang buruk. Jadi yang namanya burnout atau jenuh itu pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin lah nggak ada. Kayak misalnya saya contoh gini. Kalau misalnya saya lagi ada pasien yang komplikasi, hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan, kadang-kadang boro-boro mau berdoa, ya kan? Kadang-kadang boro-boro mau berdoa. Nah, jadi hari-hari itu pasti akan ada. Nah, makanya apakah ini akan tiap hari terus dilakukan? Saya kira sih enggak, pasti ada bolongnya. Kayak misalnya saya kalau ada operasi pagi banget dan kemudian pulangnya malam, biasanya udah nggak sanggup tuh untuk kemudian mulai berdoa dan kemudian mulai PA, apalagi PA gitu kan. Doa mungkin masih bisa, PA tapi udah belenek lah, udah nggak bisa nulis. It's okay, masih ada hari esok. Nah tapi ya ini pertanyaan bagus dari Kak Titi. Gimana cara melakukannya? Gimana caranya supaya kita bisa balik ke situ? Nah kalau pengalaman saya, yang paling membantu adalah dengerin lagu rohani. Walaupun lagi nggak pengen dengerin. Nah itu yang kita emang harus ada drive ke arah situ gitu. Karena kita lagi kalut nih, lagi nggak bisa. Kita butuh sesuatu dari luar yang kemudian mungkin menarik kita kembali gitu. Itu salah satu yang membantu saya. Artinya bukan artinya harus mendengarkan lagu rohani, enggak. Tapi untuk saya yang bisa membantu adalah itu. Bahkan kadang-kadang jadi itu tuh jadi nyanyi sendiri di dalam mobil misalnya saya lagi nyetir perjalanan gitu. Itu satu. Yang kedua, yang saya rasakan setelah saya memulai ini ya, ini kan sesuatu yang dalam tanda kutip malesin gitu.
yang saya sadari adalah yang penting kita duduk dan mulai dulu. Karena kadang-kadang yang bikin kita nggak mau adalah kita tidak mulai, kita tidak duduk dan tidak di ruangan yang ini. Makanya tadi pentingnya adalah tempat yang khusus tadi. Karena saya merasa begitu saya udah naik ke tangga, naik ke lantai 2 di rumah saya dan kemudian saya udah duduk, ya masa udah naik turun lagi gitu. Jadi itu yang membantu saya begitu saya udah mulai, udah abis itu ngalir kok. Abis itu ngalir. Tapi jangan pernah lupa bahwa di firman Tuhan juga ada bilang ada momen di mana kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Ya udah di saat itu udah diam aja. Tuhan saya nggak bisa ngomong sama kamu gitu. Dan ini kenapa menurut saya ini tetap penting adalah gini. Jangan pernah lupa tadi person to personnya, personal. Pernah nggak teman-teman punya teman yang saking sedihnya dia nggak bisa ngomong, ya udah kita udah duduk di sampingnya aja. Biasanya karena kedukaan gitu ya. Sama Tuhan juga seperti itu. Dia nggak pentingkan kata-katanya apa, dia nggak penting kamu mulai berdoa atau enggak. Yang penting kamu duduk di situ ada bersama-sama dengan Tuhan. Makanya tadi momen itu penting banget. Kalau banyak berisik, banyak ini, nggak ada momen tadi itu. Nggak terbentuk. Ya. Marah silakan. Saya waktu itu pernah bawakan di Persekutuan Pro tentang ngambek sama Tuhan. Ngambek sama Tuhan bagus banget menurut saya. Karena itu membuktikan berarti memang ada relationship yang terluka nih ya teman-teman. Kita kalau punya teman yang kita nggak peduli, dia mau melakukan apa juga sabarutein gitu. Peduli amat. Tapi kalau misalnya dia orang dekat dan kita hubungannya terluka, marah dong kita. Ngomong kita pasti sama dia kan. Jadi ngambek sama Tuhan itu justru menunjukkan kedekatan kita sama Tuhan. Gitu. Daud yang segitu banyak dosanya tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tiap kali dia berdosa, dia bukan lari dari Tuhan, dia lari ke Tuhan. Karena tiap kali dia berdosa, dia larinya ke Tuhan, bukan lari ke tempat lain gitu. Nah makanya balik lagi ke pernyataan saya dari konten tadi, iblis itu kerjanya bukan menjatuhkan kita dalam dosa, tapi memberikan kita despair. Despair itu adalah keputusasaan. Seakan-akan kalau kita kembali Tuhan pasti nggak mau terima. Itu kerjanya iblis. Bukan menjatuhkan kita dalam dosa, gampang, pasti jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita larinya terus-menerus setiap ya pernapasan rohani balik lagi kan ke materi kita kan. Kalau kita setiap kali jatuh ke dalam dosa larinya ke Tuhan. Dan terus terang KTT aku sering banget mengalami hal itu. Di mana mau saat teduh nih, enggak saya lagi banyak dosanya, ngapain? Dan itu bisa 2-3 minggu biasanya kayak gitu. Dan menurut saya sih, ya itu normal gitu. Itu normal, jadi jangan heran kalau misalnya satu waktu kita 2-3 minggu rasanya kayak nggak mau nyentuh Alkitab itu. Tapi yang penting kita lari ke Tuhan lagi. Persekutuan salah satu juga, jadi kalau misalnya 4HR kan selalu bilang, kalau kamu belum tergabung dalam satu gereja atau persekutuan, join lah. Karena kalau enggak kamu seperti api unggun, satu kayu. Dijauhin, padam apimu nanti. Jadi persekutuan PDPK ini, lagi seneng gak seneng, lagi gontok-gontokan, lagi rasanya gak enak, datang. Karena itu yang akan memperkuat. Gitu. Perhatikan kan kalau di pos pelayanan memang yang susah untuk ditarik lagi adalah orang yang gak pernah datang gitu loh. Ya karena itu keburu apinya mati. Makanya ada bidang pastoral. Samperin. Ya. Pastoral Kak Jimmy ya. Ya. Nggak ada punya niat doa, kita kan udah doa nih Pak. Ya. Terus Tuhan nggak jawab itu sering saya ngalami, akhirnya saya nggak doa lagi, saya malas gitu. Betul. Berbulan-bulan saya nggak doa karena saya kecewa juga kok orang lain dijawab saya enggak kan. Akhirnya saya nggak doa lagi, malas. Terus ditambah lagi kalau udah malam pulang kan capek nih Pak badan, jadi kayak mau doa juga udah capek tidur. Ya. Terus pagi-pagi juga buru-buru kerja, akhirnya tuh nggak sempat doa. Itu gimana ya Pak cara ngatasinya? Karena kelelahan fisik juga dan ditambah itu lagi. Ya. Kalau menurut saya gini, ini contoh yang bagus karena
sampaikan aja keluhan tersebut bahwa kita kecewa nggak dijawab sama Tuhan itu, sampaikan aja kepada Tuhan, ngomong aja. Dan saya baru merasakan hal yang seperti itu ya. Pasien operasi hasilnya berharap baik, makin buruk. Operasi kedua nggak baik juga, makin buruk. Sampai ya waktu itu saya betul-betul ya ngambek, marah gitu dan teriak gitu. Kenapa harus terjadi hal ini sama saya gitu? Dan selalu kan kita kan ngambeknya pasti gitu. Cuma nggak ada yang mau ngaku aja. Pasti bilang, gue udah pelayanan, gue udah PI. Kenapa harus hal ini terjadi ke gue? Tapi pada saat kita betul-betul teriakan keluhan itu kepada Tuhan, Tuhan ada di situ kok. Dia dengar kok. Dan masalah nggak dijawab ya itu bukan jurisdiksi kita lah. Paulus juga bergumul dengan hal yang sama dengan kesehatannya. Ya kan? Kan ada yang bilang bahwa Paulus itu punya penyakit, diduga entah epilepsi, entah apalah itu. Sampai akhir dia nggak disembuhkan sama Tuhan. Tapi walaupun nggak dijawab, dia tetap bisa melihat bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Amin. Jadi yang paling penting adalah imannya itu. Kakak Jepta, ada pertanyaan yang ada di Zoom. Ya, saya bacakan ya Kak ya. boleh. Silakan. Dari Keke. Hai Pak Dokter. Kalau ini saya kenal kayaknya Keke ini. Iya. Ya. Oke, kalau untuk baca. arahin ke anak-anak tuh baca Alkitab, bagaimana Pak Dokter? Saran yang baik baca Alkitabnya dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Soalnya bapaknya nggak ngajarin. Itu pertanyaan yang bagus. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak, menurut saya juga lagi mencoba mempraktekkan. Artinya saya juga belum sempurna dalam hal mengajarkan itu ke anak-anak. Memang yang paling bagus itu adalah yang bergambar. Mau nggak mau anak itu butuh visual. Tuh dengar Kak Simon. Ya, jadi harus keluar modal dikit lah beli Alkitab bergambar gitu ya, segala macam. Dan kalau bisa bacakan. Nggak mungkin anak-anak disuruh baca sendiri. Bahkan beberapa sumber ya kan, bukan beberapa sumber sih, saya percaya bahwa seharusnya yang namanya persekutuan keluarga itu ada seminggu sekali misalnya kumpul baca Alkitab. Saya juga belum bisa mempraktekkan ya karena jadwal kerja dan lain sebagainya. Cuma sebenarnya ideal itu 1 minggu sekali ada deh duduk melingkar gitu ya sekeluarga untuk baca Alkitab sama-sama. Tapi kalau untuk anak-anak menurut saya yang paling efektif adalah itu yang bergambar. Saya punya beberapa yang bergambar itu memang mereka jadi senang banget gitu. Ya. Nggak ketukar lagi Zakheus yang mana, Lazarus yang mana gitu. Ya. Oke, terima kasih Kakak Jepta. Kakak Keke sudah loh dijawab sama Pak Dokternya. Sekarang dari Bang Parlin Sihotan. Kalau kita mendoakan keluarga kita, apakah harus menyebut namanya satu persatu Pak Dokter? Ini Bang Parlin yang PLPR angkatanku. Bukan. Oh iya teman seangkatanku nih PLPR nih. Iya. Bukan. Oh itu, ada lagi Pak Parlin. Siswa saya. Oh, oke. Makanya siswa saya ya. bacakan. Berarti harusnya pelatihnya yang jawab dong. Ya, oke. Jangan ada siswa saya. Oh ya. Oke, sebenarnya kalau saya ngomong ideal ya sebenarnya disebutkan lebih baik. Cuma ya kayak tadi lah, kita kadang-kadang kan nggak mungkin mendoakan semuanya. Makanya Pak Parlin dari tips dan trik yang strategi tadi dilakukan, kita bisa bagi. Senin tuh doain siapa, Selasa tuh doain siapa. Karena kalau misalnya dulu saya bingung kalau lihat mama saya berdoa, nggak lihat kok lama banget gitu ya, apa sih yang didoain gitu. Nah, kalau saya sekarang berdoanya ya nggak apa-apa, saya buka mata, saya sambil baca gitu. Ya. Kan gak ada yang bilang berdoa harus merem. Ya kan? Jadi saya buka sambil baca, ya kita bagi aja jadi Senin doain siapa gitu. Nggak perlu semuanya hari itu disebutin, nggak berangkat kita ya kan. Nggak berangkat kerja gitu. Tapi memang kalau bisa, memang disebutkan namanya. Ya. Gitu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Kak Dokter. Bang Parlin udah ya jawabannya ya. Terima kasih. Jangan, udah dijawab. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya, baik yang onsite maupun online.
Oke, waktu habis. Waktu habis. Oke, silakan lanjut Pak Dokter. Oke, siap. Jadi itu terima kasih teman-teman udah mempersiapkan, terutama Bu Julia, terima kasih untuk bawa buku banyak dan bawa bolpen dan penggaris. Mudah-mudahan buku ini kalau misalnya bisa ya taruh di nakas tempat tidur nanti malam supaya besok pagi ingat, oh iya, coba deh saya hari ini mau mulai atau enggak. Jangan ditaruh di dalam laci, kalau ditaruh dalam laci nggak ingat nanti, lupa. Gitu. Ya, saya kira itu. Mungkin aku sedikit minta maaf ke pengurus karena habis ini aku ada operasi lagi, jadi mungkin harus langsung jalan, ada panggilan emergensi. Oke, untuk menutup kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk Alkitab yang ada bagi kami ya Bapak. Terima kasih untuk Alkitab, kata-katamu yang kami bisa akses kapanpun. Kami mengakui ya Bapak bahwa kami seringkali meremehkan, kami seringkali menganggap saat teduh itu sebagai hal yang belum tentu perlu atau mungkin kalau ada sisa waktu aja. Dan kami mohon ampun ya Bapak, melalui materi pada malam hari ini kami menyerahkan dan kami mau menyatakan bahwa kami mau bertumbuh. Teman-teman boleh bilang dalam hati atau disebut langsung, Tuhan aku mau bertumbuh. Tuhan aku mau bertumbuh, pakai saya, pakai saya. Tolong supaya kami betul-betul bisa melihat bahwa firman Tuhan yang ada di Alkitab ini punya kuasa. Kami betul-betul mau meluangkan waktu terbaik di tempat yang terbaik setiap hari untuk kemudian mendekatkan diri kepadamu. Biarlah iman kami selalu ingat setiap hari bahwa Engkau menanti-nantikan saat itu, saat di mana kami duduk diam dan kemudian berbicara kepadamu. Tolong supaya kami bisa menelaah, kami bisa terus mendengar, membaca, menghafal, merenungkan, bahkan memeditasikan firman Tuhan itu supaya pada saat kami memerlukan perkataan-Mu dalam kehidupan kami bisa mengutip dan kami mengatakannya dari firman Tuhan yang kami yakin itu punya kuasa. Pakai kami terus, kami mau terus ada di pelayanan penginjilan, membawa orang-orang lain kepadamu dan juga pemuridan, membimbing orang lain supaya bisa membawa orang-orang lain kepadamu lagi. Terima kasih karena kami sudah belajar dari buku Pemuridan dengan Prinsip Timotius ini. Tolong supaya setiap kami bisa punya paling tidak di dalam 70-80 tahun kami hidup, kami punya at least 1 Timotius yang betul-betul melalui murid kami ini amanat agung berjalan terus sampai ke generasi-generasi berikutnya. Mbak berdoa Tuhan untuk PDPK, biarlah Tuhan Engkau yang selalu sertai dengan acara-acaranya, mission tripnya, dengan semua kelas pelatihannya. Biarlah Engkau yang jaga, Engkau yang tumbuhkan persekutuan, berikan kesejahteraan setiap kali mereka bertemu, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui PDPK ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Jefta, Dr. Jefta Furano Tobing. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti akan kalau di sini ke kiri ya, left ke kiri. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah dibagikan buku. Ada yang belum dapat? Biar nanti buku ini disimpan di rumah, bukan disimpan didiemin, tapi dijadikan buku catatan doa dan PA kita. Ya, siap semua? Kita akan memberikan persembahan kita sementara kantong kolektor diedarkan. Kita mendengar instrumen dari Kak Jimmy. Yang di rumah di sini juga boleh langsung atau boleh melalui rekening Rineke Anita Manopo di BCA. Ada dicantumkan. Makasih ya, Jeff. Ya.
memberkati. Coba tengok kiri kanan, ada yang baru pertama kali hadir nggak hari ini? Ada siapa? Ah, teman siapa namanya? Iya, boleh silakan ke depan, bro, memperkenalkan diri. Kita ada kebiasaan yang baik di sini untuk memperkenalkan diri supaya nanti tahu namanya. Saya akan memberikan contoh. Nama saya Pinkan. Nama saya Pinkan. Nama saya Pinkan. Saya bekerja di Menara Batavia, kemudian tinggal di Bintaro, bergereja di GKO, dan yang mengajak saya pertama kali di sini ada namanya Kak Tini, tapi dia udah pindah ke Manado. Ya, silakan. Nama saya Malo Suito. Halo, Malo Suito, panggilannya Malo. Iya, Malo. Yang mengajak saya Pak Lucky Furukan. Saya bekerja di Kalimalang sebagai broker asuransi. Saya bergereja di Durensawit, kebetulan saya Katolik, jadi di Santa Ana. Iya. Tinggal di Durensawit BKT. Terima kasih teman-teman. Bro Malo yang ngajak itu Kak Lucky. Terima kasih kehadirannya. Kita akan mendengarkan informasi dari Kak Alan. Dilanjutkan dengan doa. Silakan Kak Alan. Shalom. Selamat malam sekali lagi buat kita semuanya yang onsite maupun yang online. Ya, kita akan mendengarkan beberapa informasi dari PDPK. Persaudaraan Doa ini adalah salah satu pos pelayanan dari Lembaga Pelayanan Profesional Indonesia yang bersifat oikumene. Selamat datang buat Bro Melo. Oh, Malo. Wah, guru baru. Malo. Bro Malo, sorry bro. Hah? Oh iya, opo. Selamat datang. Ya, terima kasih buat Kak Jefta yang sudah menjadi pembicara kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita minggu depan tanggal 4 Juli 2024, MC-nya kita akan beribadah secara online ya teman-teman ya. MC-nya Kak Wilma, pemusiknya masih sama, Tua Pandeta. Hostnya Bro Lewi, supervisornya Bu JJ. Bu JJ supervisor ya. Oke. Tema minggu depan adalah komunitas yang bernama keluarga. Pembicaranya yaitu Pendeta Agus Wiyanto. Agus Wiyanto. Iya, salah mulu. Teman-teman, ada informasi lagi nih. Apresiasi pembina. Oh sudah, sorry. Oh udah gitu. Siap. Lanjut. Oke, sudah tidak ada lagi. Kita akan doa syafaat dan doa penutup akan dibawakan oleh MC kita malam hari ini. Maksudnya doa berkat akan dibawakan oleh kakak MC. Ya, saya undang kita semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu.
Mana lagunya? Oh iya, kita nyanyi refnya aja ya. Oh iya, refnya aja. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidupku bersyukur padamu, yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berterus dalam surga yang mulia, kembali kami anak-anak yang datang ke hadirat Yang Maha Kudus Tuhan. Kami bawa puji-pujian, hormat dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah beribadah kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Dr. Jepta Tobing. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau memberkati Dr. Jepta dalam kehidupannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui pelayanan Dr. Jepta. Kami juga berdoa buat anggota PDPK yang selalu aktif setia mengikuti ibadah maupun kegiatan-kegiatan PDPK Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau memberikan kelegaan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan Engkau memberi jalan keluar Tuhan. Dalam pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau ada bersama mereka Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat pengurus PDPK Tuhan. Kami berdoa buat Lewi Satria yang sudah menjadi ketua kami Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Juga buat kami Tuhan, sebagai pengurus juga Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatian untuk Engkau terus pakai Tuhan di PDPK ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatian Tuhan, agar biarlah apa yang sudah, program-program yang sudah, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan maupun yang akan datang ke depannya Tuhan, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan Tuhan. Engkau memberkati teman-teman yang akan melayani, baik sebagai MC, pemusik, host, supervisor, pembicara. Tuhan berkati persiapan mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa mengambil bagian di dalam pelayanan di hari Kamis depan Tuhan. Kami juga membawa kepadamu bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan ke pelosok pedesaan. Tuhan memberkati Pak Jokowi yang di dalam masa tugasnya Tuhan. Biarlah dia bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Prabowo yang terpilih untuk 5 tahun ke depan juga Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan itu ada padanya Tuhan. Sehingga dia siap untuk mengambil alih untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami yang baik para menteri, Polri, TNI. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan.
biarlah mereka dipakai Tuhan untuk bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dan penginjilan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, biarlah gereja-gereja ini Tuhan, dan Kau memakai kami semuanya Tuhan, untuk menyampaikan kabar berita, kabar penginjilan, berita penginjilan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus bagi dunia ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mulia nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, baik yang di desa maupun yang di kota Tuhan. Kau memberikan mereka untuk semangat Tuhan, roh yang menyala-nyala, sehingga mereka tetap di dalam iman mereka yang kuat Tuhan untuk mengebarkan Injil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah selesai Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Untuk itu kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Silakan Kak Pinkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya.